Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan mempelajari materi konservasi. Apa itu konservasi lingkungan hidup dan 11 cara untuk menjaga lingkungan hidup. Konservasi lingkungan hidup. Konservasi lingkungan hidup itu menurut saya menjaga atau melestarikan alam yang ada di muka bumi, yang ada di alam semesta ini, dengan cara melestarikan dan melindunginya. Dan lingkungan hidup sendiri itu adalah seluruh isi di dunia, di alam semesta yang hidup di sekitaran kita. Jadi caranya ada 11 cara untuk menjaga lingkungan alam kita. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Masalah pertama di Lampung khususnya sampah itu mereka membuang sampah sembarangan. Dan di Bandar Lampung sendiri sehari menghasilkan sampah 1 sampai 6 sampai 7 ton dalam per hari, yaitu sampah rumah tangga. Jadi kita bisa daur ulang sampah itu seperti bikin ekobrik segala macam atau karya seni lainnya. Yang kedua itu hindari tebang liar. Maksudnya hindari penebangan pohon liar yang ada di hutan-hutan supaya tidak ada longsor ataupun yang lain-lainnya. Karena penebangan pohon liar ini akan mengakibatkan kerusakan pada bumi. Terus yang ketiga, membersihkan lingkungan setiap hari. Membersihkan lingkungan setiap hari ini misalnya kita harus menjaga lingkungan terutama dari kamar kita dulu, supaya kita tidurnya nyenyak, tidak ada nyamuk, tidak terkena penyakit. Habis itu kita menjaga yang sekitarnya seperti halaman depan rumah gitu. Yang keempat itu tidak merusak tanaman. Tidak merusak tanaman yang ada. Mereka itu sangat penting bagi kita gitu. Kita nih simbiosis mutualisme sama tanaman yang ada sekitar kita. Dia menguntungkan kita dan kita menguntungkan, karena semakin banyak tanaman semakin banyak udara bagus gitu. Yang kelima itu tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Kenapa? Banyak amdal itu yang saya tahu itu banyak rumah sakit itu yang membuangnya ke sungai. Limbah penyakit, limbah kimia yang ada di rumah sakit itu buangnya ke sungai, yang mengakibatkan sungai kotor dan tidak jernih lagi. Terus 6, menanam kembali hutan yang gundul. Ya kita kalau mereka bisanya ngerusak, ya kita harus merawat gitu. Kita harus menanam lagi pohon-pohon supaya kembali lagi oksigen yang bagus itu. Yang 7 tuh melakukan tebang pilih. Maksudnya itu melakukan tebang pilih itu dampaknya ya ini menghindari bencana tanah longsor dengan melakukan tebang pilih yang menghemat pohon yang akan ditebang gitu. Jadi dipilih-pilih. Jadi mengakibatkan longsor. Mencari lapan tuh mencarikan dengan cara tradisional. Maksudnya emang aman mencari ikan dengan cara tradisional ini, tapi menimbulkan ekosistem air yang terganggu, seperti memancing di danau. Lebih baik daripada menggunakan bom dan racun mencari ikan, karena akan merusak ekosistem danau. Begitu juga di sungai.
Jadi nggak boleh pakai bom segala macam, jadi mengakibatkan sungai atau danau itu rusak. Yang kesembilan tuh menanam pohon di pinggir jalan kota. Menanam pohon di pinggir jalan kota membantu menyerap karbon dioksida yang dihasilkan kendaraan bermotor. Dengan begitu kan sedikit mengurangi asap kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan suatu penyakit. 10 itu membuat teras ring di pegunungan. Manfaatnya dari teras ringnya adalah supaya tidak terjadi tanah longsor dan merugikan masyarakat setempat. Ke-11 itu mengurangi asap kimia. Asap kimia ini yang maksud asap rokok, asap pabrik dan lain-lainnya. Jadi asap-asap pabrik itu yang membuat kurangnya oksigen pada kita. Terima kasih. Maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.